Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti ingin hidupnya berkah. Kita ingin punya cukup harta, bukan sekadar untuk bermegah-megah, tapi agar bisa menunaikan hak keluarga, membantu sesama, dan beribadah dengan tenang. Rezeki yang halal, berkah, dan cukup adalah impian hampir setiap hati. Tapi sayangnya, seringkali dalam perjalanan hidup, kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga tanpa sadar melupakan Sang Pemberi dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk bekerja pagi hingga malam, otak kita penuh strategi, tangan sibuk mencari rupiah, namun hati kita kering dari zikir. Kita lupa bahwa kerja keras harus disertai dengan sandaran kepada Allah yang Maha Kuasa. Sahabatku, hari ini saya ingin berbagi sebuah rahasia langit. Amalan ringan namun hasilnya sungguh luar biasa. Tidak perlu modal besar, tidak perlu koneksi, orang dalam tidak perlu menunggu kaya dulu. Cukup dengan keyakinan, keikhlasan, dan istiqamah. Subhanallah. Baru 7 malam mengamalkan surah Al-Ikhlas, atau yang kita kenal dengan sebutan Qulhu, rezeki bisa mengalir deras tanpa disangka-sangka. Ini bukan cerita karangan, bukan pula khayalan kosong, tapi ini adalah buah dari pengalaman nyata banyak orang yang mencoba bersandar pada janji Allah dan berikhtiar melalui jalan yang sederhana, namun penuh makna. Betapa sering kita berpikir bahwa rezeki datang karena kekuatan kita, padahal sejatinya rezeki datang karena Allah membukakan pintunya. Dan surah Al-Ikhlas adalah salah satu kunci pembuka langit. Kuncinya kecil, tapi jika dipakai dengan keyakinan, bisa membuka pintu yang bahkan tak kita tahu sebelumnya. Maka, duduklah sejenak bersama saya hari ini. Mari kita gali, renungi, dan praktikkan. Karena bisa jadi, malam ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Saudaraku, pernahkah kita merenung, mengapa ada orang yang sudah bekerja keras siang dan malam, namun hasilnya tetap tidak sebanding? Sudah banting tulang, tapi pengeluaran selalu lebih besar dari pemasukan. Hutang belum lunas, kebutuhan terus bertambah. Rasanya seperti berlari di tempat, lelah, tapi tak sampai kemana-mana. Banyak orang meyakini bahwa rezeki hanya bisa didapat dari kerja keras dan strategi dunia. Mereka lupa bahwa kerja keras adalah sebab, bukan penentu. Allah lah yang menentukan hasil dari setiap usaha kita. Tanpa izinnya, sekeras apapun usaha kita, hasilnya bisa tetap nihil. Dan seringkali, kita hanya fokus pada aspek fisik, lupa mengisi aspek spiritual dalam mencari rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah tidak mengatakan barang siapa yang bekerja siang malam, tapi barang siapa yang bertakwa. Inilah inti dari pencarian rezeki sejati. Bukan hanya usaha lahiriah, tapi hubungan hati dengan Sang Pemberi rezeki. Ayat ini menjanjikan dua hal. Pertama, jalan keluar dari kesempitan hidup. Kedua, rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Artinya, mungkin rezeki datang bukan dari pekerjaan, tetapmu, bukan dari gaji bulananmu, tapi bisa jadi dari jalan yang tidak pernah terpikirkan, dari tempat, orang, atau momen yang benar-benar di luar dugaan. Inilah jalan langit, namun sayangnya jalan langit ini sering kita abaikan. Kita menganggap amalan seperti zikir, sholat malam, atau membaca surah-surah pendek sebagai pelengkap ibadah, bukan sebagai solusi hidup, padahal itulah jalan yang membuat langit terbuka dan rahmat Allah mengalir. Salah satu amalan ringan tapi luar biasa besar pahalanya adalah membaca surah Al-Ikhlas. Surah pendek yang kita kenal dengan Qulhu ini menyimpan kekuatan tauhid yang luar biasa. Rasulullah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran, hadis riwayat Bukhari. Ini bukan pernyataan biasa. Ini peringatan bahwa surah ini punya kekuatan spiritual yang dalam. Mengapa bisa begitu? Karena ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, sejatinya kita sedang menyatakan kesungguhan tauhid kita kepada Allah.
kita sedang berkata kepada langit, "Ya Allah, hanya Engkaulah satu-satunya tempat bergantung." Dan saat kita betul-betul berserah dalam keyakinan itu, Allah akan bukakan pintu-pintu yang tak bisa dibuka dengan tenaga semata. Maka, saudaraku, jangan hanya andalkan kekuatan fisik, bangun juga kekuatan ruhani. Karena bisa jadi rezekimu bukan tertahan karena kurang kerja, tapi karena kurang yakin kepada Allah. Kuncinya mungkin bukan di tangan, tapi di hati. Dan surah Al-Ikhlas bisa menjadi salah satu anak kunci menuju kelapangan hidup. Sahabatku, pernahkah kita bertanya, mengapa surah Al-Ikhlas yang hanya terdiri dari 4 ayat bisa mendapat kedudukan yang begitu tinggi dalam Islam? Rasulullah sendiri bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Itu bukan perumpamaan sembarangan, itu sabda Nabi. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran, karena surah ini adalah inti dari tauhid, inti dari iman kita sebagai seorang muslim. Di dalam surah Al-Ikhlas terkandung deklarasi paling murni tentang siapa Allah itu. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Setiap ayatnya adalah pengingkaran terhadap segala bentuk kesyirikan dan penegasan bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang layak disembah, diminta, dan diandalkan. Karena itulah setiap kali kita membaca surah ini dengan hati yang sadar, kita seakan-akan sedang memperbaharui ikrar tauhid kita. Kita menyatakan bahwa segala kebutuhan kita, termasuk rezeki, hanya datang dari Allah, bukan dari atasan, bukan dari bisnis, bukan dari koneksi. Inilah bentuk ketundukan tertinggi dalam doa dan ibadah. Dan ketahuilah, saat hati seorang hamba benar-benar pasrah dan yakin hanya kepada Allah, itulah saat doa menembus langit. Surah Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan pendek, tapi penguat ikatan hati dengan Sang Pencipta. Ia menyapu bersih ketergantungan kepada makhluk dan mengembalikan jiwa agar hanya berharap padanya. Dalam konteks rezeki, membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang bukan berarti kita sedang menyulap kekayaan. Bukan. Tapi kita sedang membentuk frekuensi jiwa yang lurus kepada Allah, menyamakan gelombang doa kita dengan kehendaknya. Maka, pantas jika keajaiban itu datang, karena langit merespon hati yang tunduk dan yakin sepenuhnya. Banyak orang membaca kulhu seperti bacaan biasa, tapi bagi mereka yang membacanya dengan tadabbur, dengan pemahaman bahwa Allah tempat bergantung segala sesuatu, maka setiap kali surah ini terucap, seperti sedang mengetuk pintu langit dengan keteguhan tauhid, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada hamba yang bertauhid penuh. Jadi saudaraku, jika hari ini engkau merasa hidupmu sempit, rezekimu tersendat, dan hatimu gelisah, cobalah kembalikan semuanya pada inti iman, tauhid. Bacalah surah Al-Ikhlas bukan hanya di bibir, tapi juga dengan seluruh keyakinan dalam hati. Karena bisa jadi, yang Allah tunggu bukan kerja kerasmu, tapi bersihnya keyakinanmu kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin engkau bertanya, bagaimana caranya agar keajaiban surah Al-Ikhlas bisa terjadi dalam hidupku? Tidak perlu ritual yang berat, tidak perlu amalan yang rumit. Cukup luangkan waktu dan hadirkan hati yang sungguh-sungguh. Karena yang Allah lihat bukan panjangnya doa, tapi tulusnya pengharapan dalam jiwa. Berikut caranya, amalkan selama 7 malam berturut-turut tanpa terputus. Ini adalah bentuk kesungguhan kita menunjukkan bahwa kita tidak main-main dalam berharap kepada Allah. Jangan pandang ini sebagai rutinitas, tapi sebagai ikhtiar spiritual yang serius. Setelah selesai salat Isya, duduklah dengan tenang, tidak perlu terburu-buru. Ambil waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Ciptakan suasana yang khusyuk, bisa di atas sajadah, di sudut kamar, atau dimanapun yang membuat hatimu tenang. Karena hati yang tenang adalah wadeyah terbaik untuk mengetuk pintu langit. Kemudian, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Bacalah perlahan, resapi maknanya. Setiap bacaan adalah deklarasi tauhid.
Setiap kalimat adalah pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Ucapkan seakan-akan engkau sedang berbicara langsung kepada Rabb-Mu. Bukan hanya menggerakkan lidah tapi juga menggetarkan jiwa. Lalu setelah selesai membaca, angkat tanganmu. Panjatkan doa dengan penuh harap. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, aku ini hamba-Mu yang lemah. Beri aku rezeki-Mu yang halal, berkah, dan datang dari arah yang tak kusangka-sangka. Tak perlu kalimat panjang, cukup doa ini jika dari hati yang yakin. Karena bukan seberapa panjang doa kita yang penting, tapi seberapa besar kita yakin bahwa Allah pasti menjawabnya. Lakukan ini selama 7 malam tanpa jeda. Jika engkau terlewat 1 malam karena lalai, ulangi dari awal. Ini melatih kita untuk bersungguh-sungguh. Karena kadang yang Allah nilai bukan hasil akhir, tapi komitmen dan keistiqomahan kita dalam beribadah. Jangan remehkan amalan ini meski tampak sederhana. Justru dalam kesederhanaannya itulah letak kedahsyatannya. Amalan kecil yang dilakukan dengan hati besar akan lebih bernilai di sisi Allah daripada amalan besar yang dilakukan tanpa rasa. Dan ingat saudaraku, keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk uang berlimpah. Bisa jadi dalam bentuk peluang tak terduga, hutang yang tiba-tiba lunas, penyakit yang sembuh, atau pintu rezeki yang terbuka tanpa perhitungan logika. Itulah rahasia Allah, selalu indah bagi mereka yang yakin dan berserah. Saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang begitu sederhana namun syarat makna. Kisah ini tentang seorang ibu penjual sayur di pinggir jalan. Ia tidak punya toko, tidak pula tempat yang tetap. Setiap pagi ia mendorong gerobaknya dari kampung ke kampung. Penghasilannya pas-pasan, kadang cukup untuk makan hari itu, kadang harus berutang agar dapur tetap mengepul. Suatu malam, si ibu ini mendengar ceramah sederhana di masjid tentang keutamaan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali selama 7 malam berturut-turut. Awalnya ia ragu, tapi hatinya terusik. Apa salahnya mencoba, pikirnya. Ia tidak meminta kaya raya. Ia hanya ingin rezekinya cukup, bisa menyekolahkan anaknya, dan hidup dengan tenang. Maka sejak malam itu, setelah menidurkan anak-anaknya dan membereskan dagangannya, ia duduk di atas sajadah usang miliknya. Ia baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Lalu ia berdoa dengan kalimat sederhana, namun penuh keyakinan, Ya Allah, aku hanya ingin cukup. Rezeki yang halal, tenang, dan berkah. Ia lakukan ini dengan istiqamah selama 7 malam, meski matanya kadang sudah berat karena lelah berdagang seharian. Lalu apa yang terjadi? Alias di minggu berikutnya, tiba-tiba ada tetangga yang meminjamkan gerobak bekas yang lebih besar. Hari berikutnya, ada pelanggan baru yang memuji kualitas dagangannya dan menawarkan kerja sama tetap. Tak lama, seorang pemilik rumah makan kecil datang langsung dan minta dikirim sayur segar setiap hari. Tanpa promosi, tanpa cari-cari, semua datang sendiri. Apakah itu kebetulan? Bagi orang yang hanya melihat dengan logika dunia, mungkin itu hanya serangkaian peristiwa biasa. Tapi bagi hati yang hidup dengan iman, itulah cara Allah menunjukkan kasih-Nya. Itulah buah dari tauhid yang tulus dan doa yang penuh pengharapan. Bukan karena surah Al-Ikhlas itu magis, tapi karena Allah yang Maha mendengar, menyukai hamba yang bersandar penuh hanya kepadanya. Kini si ibu masih berdagang seperti biasa, tapi hidupnya jauh lebih lapang. Ia tersenyum lebih sering. Anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Dan ia sering bercerita bahwa ketenangan yang ia rasakan jauh lebih berharga dari uang yang ia peroleh. Semuanya berawal dari 7 malam yang ia isi dengan keyakinan dan doa. Sahabatku, kita tidak tahu pintu rezeki mana yang akan Allah buka. Tapi kita tahu pasti bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya yang berdoa dengan tulus dan yakin. Maka, jangan remehkan amalan kecil. Bisa jadi, dari sanalah keajaiban besar bermula.
Sahabatku tercinta, hidup ini terlalu singkat untuk terus menunda kebaikan. Jangan tunggu kaya baru bersyukur, tapi mulailah bersyukur dari sekarang. Dari apa yang kau punya hari ini, sekecil apapun itu. Karena Allah berjanji, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Quran Surah Ibrahim 7 malam ini bisa jadi malam yang mengubah hidupmu, bukan karena bacaan yang ajaib, tapi karena hatimu yang tulus. Engkau tidak perlu hafal banyak ayat, tidak perlu ritual berat, tidak perlu keluar uang. Cukup duduk dengan hati yang tunduk, bacalah Qulhu 11 kali dengan keyakinan, lalu angkat tanganmu dan sampaikan harapanmu pada Allah yang Maha Kaya. Ingat sabda Nabi, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin, walau sedikit. Karena yang Allah lihat bukan banyaknya, tapi ketulusan dan konsistensinya. Jangan remehkan 10 menit sebelum tidur. Karena bisa jadi, itulah 10 menit yang mengubah arah rezekimu, mengobati sakit hatimu, dan menenangkan jiwamu. Sahabatku bisa... Jadi malam ini adalah kesempatan terakhirmu sebelum Allah mengubah takdirmu. Maka jangan tunda, jangan bilang nanti, karena rezekimu mungkin sudah di ambang pintu, hanya tinggal kamu yang belum mengetuknya. Jangan biarkan keraguan menahan langkahmu menuju perubahan. Mari kita mulai malam ini. Jadikan malam ini sebagai malam pertama dari 7 malam yang penuh keajaiban. Ajak pasanganmu, anak-anakmu, atau lakukan sendiri dalam sunyi yang damai. Ketuk pintu langit. Serahkan semua keresahanmu kepada pemilik segala jawaban. Tak ada yang sia-sia dari doa yang tulus. Bahkan jika belum dikabulkan sekarang, bisa jadi disimpan untuk saat paling kau butuhkan. Atau diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Allah selalu tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Maka, mari kita mulai malam ini. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu lapang baru berdoa. Tapi doalah di saat sempit. Karena bisa jadi itulah jalan menuju ke lapangan hidupmu. Bismillah. 7 malam, 1 niat, 1 amalan, 1 tujuan, mendapatkan ridha dan pertolongan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.